membawa hidup kami, menamai setiap langkah, menamai setiap perjalanan salib. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, ada kekuatan yang tidak terbatas yang terus membawa kami, terus menuntun kami. Sampai rancangan Tuhan Kau genapi dengan sempurna. Sampai kehendak dan ketetapan Tuhan Kau nyatakan dengan sempurna di tengah-tengah umat-Mu. Kami percaya rancangan-Mu tidak pernah gagal atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu yang terus mendidik kami, membangun kami sebagai tempat kudus-Mu, sebagai bait suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa hadirat-Mu berlimpah atas kami. Haleluya. Amin. Yang dikasih Tuhan, patut kita bersyukur atas anugerah-Nya, atas perlindungannya yang luar biasa. Masa-masa sulit dunia, katakan para pemimpin dunia, para pakar sudah menganalisa, memprediksi, bahkan bagaimana bertindak, bagaimana bersikap di tengah-tengah ketidakpastian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memahami bahwa sebagai umat pilihan Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup kita semua tidak pernah gagal. Amin. Kalau ada persoalan demi persoalan dalam dinamika kehidupan, itulah kenyataan yang harus kita hadapi, itulah kenyataan yang harus kita urai. Saya bersyukur, kita semua bersyukur, worship leader 2 minggu mengalami gangguan kesehatan, dan puji Tuhan berat badannya turun, sehingga perutnya juga tipis, yang biasanya tidak seperti itu. Jadi diet yang efektif itu kalau dikehendaki Tuhan. Kalau saudara berusaha diet dengan caramu, kadang-kala malah tidak bisa menurunkan berat badan, ya kan? Tapi kalau diet yang diatur Tuhan, maka berat badanmu otomatis turun. Saudara, saya sebulan ini juga harus membatasi gerak saya harus sabar. Sabar itu tidak mudah. Kalau saya menasihatkan kepada umat, kadang Bapak harus tenang, harus sabar, ikuti prosesnya setahap demi setahap. Bukan berarti ketika gembala menyampaikan hal demikian, bukan berarti gembala terus tidak dididik Tuhan. Kita semua berada di dalam otoritasnya Tuhan, yang masing-masing menjadi targetnya Tuhan untuk disempurnakan. Amin. Sesuai bagiannya masing-masing. Awal bulan saya menjalani operasi, ini benangnya belum dilepas. Saya dijahit kira-kira 10 cm. Dokter katakan, Pak Pendeta sabar, jalani prosesnya, pokoknya harus bersabar karena memang bekas jahitan operasi, lukanya kan gede, lebar, harus sabar, batasi gerak. Belajar bersabar tidak mudah. Menata hati, menata jiwa, menata akal budi
sampai kita memahami maksudnya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertumbuh dalam hikmat makrifat sampai tubuh Kristus itu menjadi dewasa, itu harus melalui proses. Kalau kita berbicara masuk dalam kata proses, maka di sana akan terdapat juga kata sabar, kata bertekun, kata setia. Bersabar, bertekun, setia sampai kesudahannya. Itu yang dikehendaki Tuhan. Yang menjadi target untuk bertumbuh dalam hikmat makrifat sehingga menjadi organ-organ tubuh Kristus yang dewasa. Saudara, menghadapi situasi di mana seluruh firman Tuhan digenapi dengan sempurna, setahap demi setahap. Kalau kita gereja Tuhan pada akhir zaman tidak bertumbuh dalam hikmat dan makrifat, tidak dilengkapi hikmat dan makrifat, tidak menjadi jemaat yang dewasa, maka kesulitan, himpitan, kesesakan hidup itu akan menjadikan gereja Tuhan pada akhir zaman jatuh dalam kegelapan. Sehingga kelompok besar yang namanya gereja palsu, Wahyu pasal 17 dikatakan, digambarkan seperti perempuan yang berpakaian lenan berwarna ungu, simbol kemuliaan. Tetapi kenyataannya komunitas ini adalah komunitas gereja palsu, perempuan sundal Babel yang akan merekrut para bintang, yang akan bersekutu dengan para raja, yang akan bersekutu dengan gereja pada akhir zaman, gereja yang tidak terbentuk dewasa. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam Tuhan, gereja yang dilengkapi dengan hikmat dan makrifat Allah, gereja yang bertumbuh dewasa, akan diperlengkapi dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yang mengalir di dalam jiwa, di dalam hati dan pikiran gereja Tuhan, imamat yang rajani pada akhir zaman. Akhirnya gereja Tuhan itu nanti bertumbuh, berbuah-buah. Ketika bisa berbuah-buah, akhirnya bisa menjadi berkat di tengah-tengah guncangan. Saudara, mayoritas penduduk bumi adalah pengikut Kristus. Tetapi apakah mayoritas pengikut Kristus penduduk bumi ini terselamatkan semuanya? Saya tidak akan mengatakan tidak semua. Tetapi mari kita belajar kembali kepada standar ukuran yang Tuhan tetapkan untuk selamat. Kalau statement manusia, kalau statement pendeta nanti tidak sah. Tetapi kalau kita membaca firman, di mana firman itu adalah Dia sendiri, Tuhan sendiri, maka itu akan menjadi sah. Karena apa? Para pemimpin umat yang digambarkan kitab Wahyu pasal pertama
Digambarkan para pemimpin umat itu laksana bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan. Jemaat itu digambarkan seperti 7 kaki dian emas, yang masing-masing baik bintang maupun 7 kaki dian, masing-masing disayang oleh Tuhan. Tetapi masing-masing pribadi untuk mencapai standar tetap menjadi bintang yang ada di tangan kanannya Tuhan, atau tetap menjadi kaki dian emas yang semua berfungsi untuk memancarkan sinar bagi kegelapan zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mulai dari para petani, orang di pelosok-pelosok yang sudah mengakses media sosial, sedang berbicara tentang Timur Tengah. Apa yang terjadi, situasi yang ada di sana, sehingga ada yang mengatakan bahwa kenapa kita ikut-ikut. Situasi peristiwa yang ada di Timur Tengah itu dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, ya seperti itu. Terus dikait-kaitkan dengan persoalan kepercayaan atau agama, ya tidak bisa. Kalau sebuah persengketaan, peperangan antar suku, antar golongan, di Libanon itu mayoritas Kristen, bahkan presidennya ya Kristen sekarang. Atas persetujuan Mesir, atas persetujuan tetangga-tetangga, maka dipilihnya presiden dari Kristen. Suriah juga begitu. Apakah Suriah itu tidak banyak? Suriah dengan ibu kota diantaranya Damaskus, dulu namanya Damsyik. Wilayah itu adalah wilayah di mana gereja Tuhan mula-mula juga berkembang di sekitar Timur Tengah itu kan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria terus berkembang sampai Damsyik, sampai Libanon, semuanya berkembang, berjalan, dibawa oleh para rasul, dibawa oleh orang-orang percaya. Sengketa yang terjadi di sana, peperangan yang terjadi di sana, kecenderungan karena sumber daya alam yang diperebutkan oleh negara-negara besar. Dan itu pasti, kalau saudara satu saat bisa ke sana, saudara bisa menyaksikan sendiri bagaimana situasi sebenarnya di sana. Banyak di sana itu banyak suku, di sana banyak yang satu suku, tetapi pemahamannya berbeda, kepercayaannya berbeda. Di Libanon itu ada sekitar 19 kepercayaan, atau kita katakan agama, itu di Libanon. Orang Muslim Indonesia ada 6, ditambah ini dan itu, kepercayaan dan lain sebagainya. Belum negara-negara lain. Akhirnya benar apa yang disampaikan Tuhan Yesus ketika murid-murid bertanya, apa tanda kedatangan? Berulang kali ini saya sampaikan supaya kita bisa membaca dengan jelas, bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi membaca situasi yang sedang berkembang, sedang terjadi. Sudah pas firman Tuhan digenapi, menjelang kedatangan Tuhan. Matius pasal 24 katakan, munculnya penyesatan, munculnya nabi-nabi palsu. Sementara deru perang terjadi di mana-mana, bangkit antar bangsa, saling melawan, saling mengancam.
geopolitik atau kelompok-kelompok negara-negara yang berkepentingan membangun komunitas-komunitas untuk membangun satu kekuatan, dan itu tidak mungkin ditolak, tidak mungkin dielakkan. Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Satu bangsa tidak bisa hidup eksis tanpa bangsa yang lain. Saudara, akhirnya nanti suatu saat akan terjadi krisis pangan, yang akan terjadi terus-menerus. Di sisi lain, ya saya bersyukur orang Indonesia itu solidaritasnya sangat tinggi, rasa empatinya sangat tinggi, tetapi kadang-kala juga salah sasaran. Mengumpulkan bantuan-bantuan untuk masyarakat Palestina. Saudara, masyarakat Palestina itu tidak semuanya, maaf saya sebut, tidak semuanya beragama Muslim. Di Palestina banyak gereja besar-besar. Dari berbagai aliran di Palestina banyak gereja, banyak umat Tuhan di sana. Palestina ada dua bagian, ada yang di jalur Gaza, ada yang di Yudea Samaria, atau dulu dikatakan tepi barat. Tepi barat itu maksudnya tepi baratnya Sungai Yordan. Itu sepanjang Sungai Yordan itu wilayah Galilea, wilayah maksud saya wilayah Yudea Samaria sampai utara. Kadang mau bantu ke sana, tapi nanti jatuh ke tangannya teroris. Kalau mau bantu orang-orang Palestina, boleh titipkan saya, kita antar langsung sampai ke masyarakat sana. Kalau tidak ada masalah, tidak ada kendala nanti, mungkin bulan September untuk membantu supaya tepat sasaran. Gak kira mungkin saja. Tak kumpulkan masyarakat sana, langsung tak sampaikan pada koordinator yang di sana. Bukan disampaikan ke Hamas. Kalau sampaikan ke Hamas, ya sudah, tidak akan sampai ke masyarakat yang memerlukan. Saudara, dunia kenyataannya seperti itu. Sementara karena kebencian, peperangan terjadi di mana-mana, akhirnya juga ada gempa bumi, ada bencana, ada banjir, ada cuaca ekstrim yang menimbulkan penderitaan. Sementara umat manusia ini dari sisi iman, dari sisi sosial, dari sisi politik, dari sisi iman saja banyak orang-orang yang murtad. Saudara jangan memaknai kata murtad itu dari Kristen langsung mencari agama lain, mencari kepercayaan, bukan begitu. Murtad di sini mengandung pengertian skandaliso. Skandaliso itu mengandung pemahaman bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan itu membuat integritasnya, membuat eksistensinya, membuat reputasinya turun. Itu skandaliso, itu murtad. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana supaya reputasimu sebagai kaki dian, bagaimana supaya reputasimu sebagai bintang-bintangnya Tuhan yang menggembalakan umat. Jangan terlampau berbangga diri, jangan terlampau bermegah diri. Dumeh dadi malaikat jemaat, dumeh dadi pendeta, dumeh dadi gembala sidang. Itu bukan zona nyamanmu, tapi posisimu itu posisi panas. Malaikat jemaat atau gembala jemaat atau bintang-bintang yang dipercaya
menggembalakan umat adalah orang-orang yang ada di tangannya Tuhan. Manusia yang tidak bisa berjalan sakarepe dhewe. Pemimpin umat yang tidak bisa berkata semaunya sendiri. Nah, kalau kita ketemu orang-orang yang digenggam tangan Tuhan, betul-betul berada dalam tangannya Tuhan, mari kita belajar. Saya sendiri merasakan sama istri itu tidak, posisiku ini bukan zona nyaman, saudara. Saya bisa tidur jam 4, kadang istri sembahyang, ayo tapek sembahyang, istirahat dulu. Dia tidur langsung gitu melek lilir lagi, jelian, tapi kok belum tidur. Aku rompeng tidur. Masih banyak hal yang harus saya pelajari, masih banyak hal yang harus saya doakan saat ini. Saudara, mari kita baca dulu sebelum kita memahami tentang apa itu skandaliso, supaya reputasi kita sebagai para sosok kaki dian, reputasi kita sebagai para bintang apalagi. Sebab saudara, kita harus hati-hati, kita hidup di akhir zaman. Dibaca kita Wahyu pasal pertama. Kita Wahyu pasal pertama. Dibaca langsung saja ayat 20. Ayat 19 dan 20. Ayat yang ke-19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat 7 jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ya. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nanti di rumah dibaca satu perikop dari atas. Yang menjadi target, yang menjadi sasaran hadiratnya Tuhan adalah ketujuh bintang, adalah ketujuh kaki dian. Bukan berarti pada akhir zaman hanya ada 7 gembala jemaat. Bukan berarti pada akhir zaman hanya ada 7 jemaat di Asia kecil itu. Bukan itu maksudnya, tetapi angka 7 itu mengandung pengertian angka kesempurnaan, bahwa bintang-bintangnya Tuhan, demikian juga sosok pelita emas atau kaki dian emas itu harus mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan iman, kesempurnaan kasih, kesempurnaan pengharapan. Kalau berbicara makrifat, maka makrifatnya harus disempurnakan di dalam dirinya, sampai akhirnya nanti gereja Tuhan itu di dalam mengasihi Tuhan, betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatannya. Poin yang kedua, akhirnya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kan sebenarnya kekristenan itu terikat pada 2 hukum ini saja sebenarnya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatannya. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah pengajaran dari surga yang diturunkan kepada umat pilihan Tuhan, yang akan diselamatkan, bahkan akan disempurnakan. Nah, bagaimana untuk mencapai hal itu? Nah, kan perlu tahapan proses tadi. Makanya untuk membangun gereja Tuhan, membangun sosok kaki dian emas sampai kesempurnaannya,
supaya para tokoh, para bintang, para malaikat jemaat juga dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan sampai mengalami kesempurnaan juga. Jadi kalau saudara merasakan, saudara melihat seorang pendeta kok mengalami proses begitu, dosanya apa? Saudara, semua itu diproses. Saudara jangan punya anggapan pendeta itu orang yang sempurna. Kalau saudara melihat, kalau saudara punya pandangan, punya konsep bahwa pendeta itu adalah orang yang sempurna, coba carikan pendeta yang sempurna. Saya tak berguru kepadanya. Saudara, saya sedang bekerja sama dengan rekan-rekan hamba Tuhan untuk berkolaborasi, bersinergi suatu saat menghadapi persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik di kalangan gereja maupun umum, untuk kita atasi bersama-sama, baik dari sisi hukum negara maupun dari sisi hukum firman Tuhan. Ini kan penting. Jangan sampai karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang penting kita percaya masalah selesai. Masalah pasti selesai, tetapi kita kan dikasih hikmat dan makrifat Allah. Ya kalau makrifatnya sudah sempurna, kalau hikmatnya sudah sempurna, kalau belum, nah ini berproses setahap demi setahap. Saudara, nanti kan targetnya kita mengasihi, kita hidup di dalam sembah, maka sampai suatu saat nanti kita berproses, kasih itu mewujud menjadi nyata, sehingga para bintang dan sosok pelita emas itu merasakan, menjalani, mengalami kasih itu mengerjakan dirinya, sehingga saya pakai kata sembah badani itu dikerjakan, dipahami. Tetapi kan kita tidak bisa sampai berhenti pada sembah badani. Sembah badani itu ketika saudara sembahyang bersama-sama, saudara sembahyang pribadi atau sembahyang berdua di rumah. Oke, badani itu saudara bersila atau saudara bersujud, bahkan sampai ini kening ini menyentuh ke tanah atau saat menyentuh ke lantai. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi ada saatnya, dan ini harus ada sembah badani, ada sembah akal budi. Ketika ada sembah akal budi, itu daya pikir. Daya pikirnya seorang penyembah yang digambarkan laksana kaki dian emas, laksana sosok misbah berupa emas. Pikirannya bagaimana? Ini satu strategi supaya kita tidak terjebak dalam skandalisme. Sehingga reputasi kita, eksistensi kita tetap menyala terang sebagai sosok kaki dian emas, yang posisinya sebagai bintang atau malaikat jemaat atau gembala sidang. Posisimu, reputasimu tetap eksis, tidak murtad. Kalau kita ngomong tidak terkontrol, yang menjadikan reputasi merosot, itu murtad. Yuk masih jadi pendeta, yuk masih jadi gembala jemaat, gagah di tengah-tengah umat, tetapi karena perkataanmu akhirnya menjadikan reputasimu, eksistensimu tercampak, itu skandalisme, itu murtad. Saya tidak akan menuduhkan banyak ada pendeta yang murtad. Kita kembali ke firman saja. Biar firman yang menilai, biar firman yang menghakimi kita semuanya.
Kita semua sedang menghadap hadiratnya kok. Kita ini debu di hadapan Tuhan sama-sama. Entah posisi kita sebagai sosok pelita emas atau kaki dian, atau sebagai para bintang, sama nasibnya. Kalau ngomongnya sakar PDW, bertindak semaunya sendiri, harusnya di tangannya Tuhan. Harusnya para kaki dian itu diawasi, dipantau, dekat dengan Tuhan sebagai imam besar agung, tetapi tidak mau diatur oleh kebenaran pengajaran firman Tuhan. Murtad, skandalisme. Ini pengajaran. Jadi murtad itu akhirnya jangan dimaknai secara wah, dulu Kristen sekarang tidak Kristen. Bukan itu. Tindakan, perkataan, atau bahkan daya pikir yang keluar dari perkataan dalam tindakan yang akhirnya menjadikan dirimu, reputasimu, eksistensimu tercampak. Jadi dampak dari murtad itu terhadap dirimu sendiri yang paling berat, bukan orang lain. Kalau orang lain melihat orang lain jatuh, maka orang lain, lah apa sih mikir wong itu wong liya. Sing penting awake dhewe ora seperti itu. Kan begitu. Tetapi ketika skandaliso ini terjadi, maka yang terdampak parah itu adalah orang yang mengalaminya sendiri. Itu skandalisme. Itu murtad. Artinya, kalau kita tidak mengikuti proses demi proses, akhirnya nanti kita sampai pada sembah badani, sembah akal budi, sembah jiwani, akhirnya juga sembah batin. Ini tidak bisa dipisah-pisah. Dan gereja Tuhan akan mencapai itu. Apalagi para bintang. Kalau para bintang tidak bisa hidup dalam sembah batin, sembah jiwa, sembah akal budi, sembah badaninya belum baik, belum sesuai standarnya Tuhan, mesti banyak masalah. Mesti banyak masalah. Maunya selalu diperhatikan. Apa katanya harus dituruti. Bukan apa kata firman. Bukan apa kata firman, tetapi apa katanya manusia. Saudara, kita harus hati-hati. Jadi supaya reputasi kita tetap eksis sebagai pelita emas, reputasi kita, eksistensi kita tetap eksis sebagai para bintang, jelas mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, dan kekuatan. Baru kita bisa mengasihi sama manusia. Dan selanjutnya, supaya bisa mengasihi, maka hati kita, jiwa kita, akal budi kita, badani kita, satu kolaborasi yang tidak bisa dipecah-pecah. Bawa pada kehidupan sembah. Menyembah jangan hanya datang kalau ini dilaksanakan di tempat ibadah, kalau ini dilaksanakan di ibadah keluarga, bukan hanya datang membawa badani saja. Tetapi bagaimana akal budimu dikuasai roh? Bagaimana jiwamu dikuasai roh? Bagaimana hatimu dikuasai roh? Nah, kalau ini semua nanti terjadi, maka di sana ada ketenangan, di sana ada kedamaian. Kekuatan air kehidupan, kuasa Roh Kudus yang menguasai hati, menguasai jiwa,
menguasai akal budi itu menaklukkan kekuatan badani. Amin. Amin. Bukan sebaliknya. Kekuatan badanimu tidak akan bisa menaklukkan jiwa. Kalau saudara paksakan, makanya ada orang yang sakit jiwa. Ada orang yang sakit hati. Karena apa? Yang menguasai hidupnya bukan bersumber dari hati, bukan bersumber dari jiwa, bukan bersumber dari pikiran yang jernih, dari pikiran Kristus, tetapi justru otoritas hidupnya dikuasai keinginan badan. Kalau bahasa lugasnya dikuasai keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Kalau kita masuk dalam pelajaran anatomi tubuh manusia, yang disebut daging itu otot. Saudara bayangkan, otot bisa rusak tidak? Daging bisa rusak tidak? Gampang rusaknya. Balik lagi, ketika jiwanya rusak, ketika pikirannya jadi kacau, jadi rusak, ketika hatinya jadi rusak, dagingnya juga rusak. Patah hati, dagingnya terdampak enggak? Simpel. Orang yang patah hati, putus cinta, ini golongan arek-arek non. Yang wong tua bukan putus cinta. Ayo putus apa? Putus apa Pak? Yang wong tua putus apa? Yang menjadikan awake dhewe sok lumrah, terus loyo, gak didoyo. Itu bukan putus cinta tapi apa? Apa itu? Putus harapan. Nenek arek-arek namanya putus, sudah putus cinta juga putus harapan. Itu akhirnya mangan gak gelem, ya kan? Adus juga gelem, sisiran rambut gak gelem. Terus nek wis gak gelem adus, gak gelem sisiran, gak gelem mangan, iku nek diterus-teruske luwih saka 3 dina, jiwanya tergoncang. Terus nanti diam-diam buka Google, bagaimana kalau konsultasi dengan psikiater itu harganya berapa? Lah ngopo pusing-pusing golek psikiater? Ada seorang teman hamba Tuhan itu bingung golek psikiater. Sik gak kewali-wali teko ya. Seluruh ilmu yang ada di bumi ini sumbernya dari mana? Dhisik sekolahmu nang ndi? Seluruh ilmu yang ada di bumi ini sumbernya itu Alkitab. Sudah lupakan bahwa ketika kita hidup di dalam roh, roh itu sanggup mencipta yang tidak ada menjadi ada, yang lemah dikuatkan, yang bodoh dibuat bijaksana. Kan jelas. Apalagi hanya terganggu jiwanya. Depresi. Itu menggambarkan bahwa betapa lemahnya manusia itu. Hanya ditinggalkan seorang daging manusia yang namanya cenil. Ini sudah dipercerengi sejak zaman SMA, jadi itu yang terbaik. Selama sudah sekian tahun dipelihara, tahu-tahu yang tok pelihara, tok jajan bareng, tok jak ngopi bareng,
Sudah tak panggil sayang-sayang, sejak nonton yang bioskop ngerti-ngerti malah rabi karo wong liya. Terus kancamu yang sok lugas, sahabat muslim modern kan kapok rasane kapok. Betapa? Cobalah hiduplah miliki pikiran Kristus. Kalau sembahmu menyembah, mulai para pemain musik, para imam, ketika pikiranmu sudah berada dalam pikiran Kristus, akalmu akalnya Kristus, jiwamu jiwanya Kristus, hatimu hatinya Kristus, maka badanmu itu terbangun, fisikmu itu terbangun, terjaga dengan baik. Terus percaya, yang sedang terapi itu sehat-sehat, percaya. Kalau kekuatan air kehidupan yang namanya Roh Kudus kasih kesempatan, kasih ruang di dalam setiap sel tubuh kita, dia dikerjakan. Yang lemah-lemah dikerjakan dengan maksimal, bahkan optimal. Kalau sudah dikerjakan dengan optimal, kapan ketika Roh Kudus mengerjakan kita dengan optimal? Ketika kita menyembah Dia. Bukan lagi kita menjadi orang yang murtad, yang ngomong sakarepe dhewe untuk dirimu sendiri, itu dirugikan. Cobalah berada dalam titik kesadaran, badanku adalah badannya seorang penyembah, akalku akalnya seorang penyembah, jiwaku jiwanya penyembah, hatiku hatinya penyembah. Yang mengasihi Tuhan all us, seutuhnya, totalitas, kan begitu bahasanya. Kalau sudah bicara totalitas, bahasanya anak-anak biasanya totalitas. Kau temen terus full totalitas. Nah, ketika kita totalitas mengasihi, di situ Tuhan sedang membangun kita. Saya belajar berserah, saya itu seumur ini baru kemarin itu yang namanya diinfus. Maaf Pak Pendeta, saya tusuk jarum. Sakit Pak Pendeta, yes, biasa. Merasakan proses badani yang seperti itu. Saya belajar memahami. Di balik itu teman saya itu tanya, Pak Yu, balik proses yang sedemikian rupa pasti ada pesan Tuhan. Sepanjang waktu penantian dan sedemikian rupa proses-proses sebelumnya. Dan sebelum masuk rumah sakit itu saya juga sakit, sampai minggu tidak bisa pelayanan. Tapi di balik itu ada pesan-pesan Tuhan yang berharga untuk kita semua. Saya jadi teringat hambanya yang dikasih Tuhan di Pulau Patmos. Ketika Yohanes Rasul itu di Pulau Patmos menerima pewahyuan yang ditulis menjadi 22 pasal. Ketika pewahyuan itu diterimanya bukan dalam situasi yang sehat walafiat, tetapi dalam situasi proses badan, proses batin, proses jiwa, proses pikiran. Secara badani, bagaimana harus bertahan untuk bisa makan di pulau pengasingan yang namanya Patmos. Tidak mudah.
proses badani dirasakan, sudah terasing jauh dari manusia. Ketika saudara menjalani proses kehidupan, ada saatnya mungkin saudara rasakan seakan jauh dari sahabat-sahabat, atau bahkan tidak ada orang sedekat apapun dalam hidupmu yang mau memahami posisimu, mau memahami kondisimu, mau tahu kondisimu, mau merasakan bagaimana batinmu. Ada saatnya mungkin manusia merasakan betapa terkoyaknya ketika saudara berada dalam kesepian, dalam keheningan, seakan tidak ada manusia yang mau menopang saudara. Seakan orang hanya menyalahkan saudara, seakan orang hanya menyudutkan saudara, seakan orang hanya menghakimi saudara. Terlepas dari itu semua, mari kita belajar memahami bahwa Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan menyampaikan janjinya yang begitu sempurna, bahwa di dalam Dia kita terpelihara sempurna. Jadi saudara, apa yang menjadi sasaran Tuhan, apa yang menjadi targetnya Tuhan, supaya gereja Tuhan itu tampil sempurna. Sebab Tuhan menugasi kita menjadi pelita, menjadi sosok kaki dian emas, menjadi pancaran kemuliaan Tuhan yang harus eksis di tengah-tengah gelapnya zaman, bukan bersembunyi. Hamba-hamba Tuhan dikehendaki oleh Tuhan laksana bintang-bintang yang eksis dalam genggam tangannya, tetap bersinar asalkan berada dalam genggamannya. Demikian pun pelita emas, sosok kaki dian emas harus menyala terang menjadi berkat atas gelapnya zaman. Ini tugas yang kita emban. Nah, untuk bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, memancarkan berkat-berkat di tengah gelapnya zaman, maka kita harus menjalani proses supaya tidak terjebak dalam skandaliso atau kemurtatan. Sebab kalau kita sampai murtad, yang menerima dampak dari kemurtatan itu kita sendiri, baik secara personal maupun secara komunitas. Oleh sebab itu, sebagaimana ketujuh jemaat Efesus kondisinya baik, tetapi menjelang kedatangan Tuhan masih ada sesuatu yang belum bisa diperkenan Tuhan. Di balik aktivitasnya, di balik kegiatannya, di balik kegigihannya, di balik keuletannya, Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Selalu ditekankan oleh Tuhan lewat Yohanes di Pulau Patmos, Efesus harus kembali kerjakan secara maksimal, secara optimal apa yang dulu pernah hilang, yang pernah dikerjakan dan selama ini hilang. Maka saya selalu tekankan, bekerjalah sungguh-sungguh. Saatnya bekerja, layani Tuhan. Apa yang sudah kerjakan, saudara membangun bisnis, saudara membangun usaha, saudara membangun apa saja karir pekerjaan itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kenapa dikatakan melayani Tuhan? Saudara bertanggung jawab untuk keluargamu, saudara bertanggung jawab untuk istrimu, bertanggung jawab untuk anak-anakmu. Yang mereka semua adalah bagian dari bait Allah, bagian dari sosok pelita emas yang harus menjadi saksi, yang harus menjadi berkat. Efesus harus giat melayani, kembali pada kasih mula-mula. Belum Smyrna yang kepelitaannya tidak bisa optimal karena Smyrna takut proses. Smyrna takut menjalani himpitan demi himpitan itu. Akhirnya Smyrna
Kalau tidak bertobat pun, Smyrna juga tidak masuk standar. Belum lagi Pergamus yang tersusupi dengan ajaran-ajaran Bileam. Jemaat Pergamus yang tersusupi ajaran pengikut Nikolaus. Nikolausnya baik, tetapi setelah Nikolaus dipanggil Tuhan, pengikut-pengikutnya ini bikin ajaran-ajaran baru di luar kebenaran firman. Bikin ketentuan-ketentuan yang di luar firman. Ini kan nanti menyesatkan. Lagi jemaat Tiatira. Jemaat Tiatira ini juga terpengaruh oleh ajaran nabi-nabi palsu. Nabiah-nabiah palsu. Kan banyak muncul nabiah-nabiah palsu, orang-orang yang bernubuat untuk hidupmu, bernubuat untuk nikahmu, bernubuat untuk pranikahmu, bernubuat untuk pekerjaanmu. Tetapi nubuatnya tidak benar. Saya tidak anti nubuatan, tetapi hendaknya orang yang bernubuat itu harus hidup di dalam kasihnya Tuhan. Kalau laksana bintang, maka laksana bintang yang ada di tangannya Tuhan. Kalau itu muncul dari sosok kaki Dian, maka sosok kaki Dian yang menghargai pelayanan imam besar di tengah-tengah umat Tuhan. Orang bernubuat uripe sakarepe dhewe, bernubuat sakarepe dhewe. Barokokan, bermabuk-mabuk, ngomong sakarepe dhewe. Bentak-bentak istrinya sakarepe dhewe. Kalau di perkumpulan umat Tuhan bernubuat untuk umat Tuhan. Saya tidak anti nubuatan. Silakan bernubuat, tetapi kalau hidupmu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya salut, saya hargai, sudah dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau dengan keluarga sendiri aja tidak rukun, dengan sesama hamba Tuhan aja tidak rukun, bernubuat, roh apa yang dipakai bernubuat? Banyak di mana-mana nubuat, angkat tangan, hai anakku, ngomong sakarepe dhewe begitu. Cangkruan warung kopi, celana pendek, nabiah. Orang yang dipakai oleh Tuhan itu dari cara duduknya, dari cara berpakaiannya, cara komunikasinya, berkata-kata, sudah kelihatan terjaga dengan baik. Terus habis itu saudara punya roh menimbang, jemaat harus hati-hati. Saya tidak melarang saudara ketika ada undangan, masa diundang ikut ibadah di sana, silakan hadir, tidak apa-apa. Tapi nek ada model-model nubuat seperti itu, hati-hati. Apa? Jangan ditelan mentah-mentah. Saudara punya roh menimbang. Kalau dalam dirimu ada iman marifat, saya percaya saudara dipercaya Tuhan untuk menimbang roh. Oke. Jemaat Sardis kondisinya juga nyaris mati atau hampir mati, sementara jemaat Philadelphia seakan tidak ada dosa. Rata-rata orang penafsir jemaat Philadelphia yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3, orang menilai jemaat Philadelphia itu tidak ada dosa. Tetapi kondisinya Philadelphia ini juga sangat rawan. Terpikir tidak ketika saudara suatu saat dipakai oleh Tuhan, ketika suatu saat kuasa Tuhan dengan dasar hikmat makrifat itu terus bertambah-tambah dalam hidupmu, sehingga perkataanmu disertai Tuhan. Bahkan musuh-musuh saudara, orang yang menyengsarakan saudara, orang yang mau menjadikan saudara bangkrut, orang yang menjadikan saudara kolek, suatu saat dibawa oleh Tuhan, datang kepada saudara, ini Philadelphia, datang kepada saudara, bertekuk lutut di hadapanmu, minta ampun, bertobat, mengakui bahwa Yesus yang saudara sembah itu memang raja di atas segala raja. Nah terus dosanya Philadelphia di mana?
Kalau saat itu saudara tidak mengampuni, kalau saat itu saudara muncul perasaan, kapok kok dikecek karo Tuhan saiki, kok dibalik karo Tuhan saiki, dijur karo Tuhan saiki, kapok mung kapan? Philadelphia sedang jatuh dalam dosa pemberhalaan. Jadi betapa dahsyatnya ketika orang itu hidup dalam hikmat dan makrifat. Betapa dahsyatnya ketika kita itu hidup dalam otoritas kuasa aliran air kehidupan, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara terkendali. Saudara bisa mengampuni ketika ada orang yang dulu menyengsarakan saudara, yang dulu betul-betul menyengsarakan saudara. Datang kepada saudara, suatu saat digiring oleh Tuhan. Jemaat iblis ini datang kepada saudara, bertekuk lutut mau bertobat. Reserve saudara tetap menjadi sosok kaki dian emas. Saudara alirkan pengampunan itu. Ketika saudara menjadi sosok bintang yang digenggam tangan Tuhan, alirkan pengampunan itu. Sebab tidak semua pendeta bisa mengampuni. Kenyataannya ada pendeta yang mengatakan, sampai kapanpun aku tetap benci dengan orang itu. Kalau saya dimintai pendapat kayu, menurut orang-orang gitu bagaimana? Menurut saya lebih baik jangan jadi pendeta. Sebab apa? Hamba Tuhan itu, kenapa di tangannya Tuhan bintang-bintang itu? Karena memang punya tugas untuk menyinari kegelapan. Apakah yang punya sinar siapa? Sumber sinarnya dari mana? Dari Tuhan. Apakah bintang ini ketika ketemu orang jahat terus akhirnya sinarnya padam? Terus ketemu orang baik sinarnya mencereng, terang. Nah, gue jenenge bintang biar pet. Jenenge bintang sakarepe dhewe. Bintang semaunya sendiri. Tidak bisa begitu dong. Menjadi berkat, otoritas kuasa Tuhan harus mengalir setiap saat. Bisa mengampuni? Bisa mengampuni? Amin. Ada orang tua itu yang belum selesai dengan anaknya. Wah, anaknya jengkelin banget. Wes, ada begitu. Saya menemui orang-orang begitu. Saya tidak bicara orang luar sana, Kristen. Tidak bisa. Saya tidak bisa Pak. Ya, terus kok bisa begitu? Ajaran apa yang sampai terima? Apalagi kalau kita sudah bicara hikmat marifat ini ilmunya Tuhan Yesus, ilmu tingkat tinggi. Kalau saudara sudah dibawa oleh pengajaran hikmat marifat, maka ini adalah sembah hati, sembah batin, sembah jiwa, sembah akal budi, pikiran, sembah badan. Saudara tidak cuma joget-joget di gereja, semangatnya kalau di gereja, nanti setelah keluar dari sana akhirnya saudara liar lagi. Dan begitu. Kalau begitu berarti baru sampai kulitnya, sembah badani, casing. Kalau baru sampai casing, nanti saudara nikah, akhirnya saudara kecewa. Pikirmu calon istrimu itu segala-galanya, yang terbaik begitu. Atau calon suamimu yang sekarang masih mungkin belum tunangan, tapi masih saling belajar mengenal. Berapa persen sih ketika saling belajar mengenal yang ditampilkan dengan jujur? Berapa persen sih? 10% itu paling banyak. Yang 90% itu masih disembunyikan.
ketika sudah nikah dia jebol, brol, tampak semua setahap, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai sebulan, 2 bulan, sampai setahun, itu nanti keluar semua karakternya. Nah, kalau sudah tidak bermakrifat, betul-betul hidup dalam hikmat makrifat, makanya saya janji ketika ada jemaat minta sakramen pemberkatan nikah, pertama saya katakan, kamu pertama jangan mengecewakan Tuhan, yang kedua jangan mengecewakan saya. Dalam bimbingan pranikah itu saya tekankan, jangan mengecewakan Tuhan dan jangan mengecewakan saya. Ketika mau dinikahkan kok lebih cepat lebih baik, tak kandani lebih cepat itu malah HP kan. Ngerti ya? Terus itu kita harus paham, kita harus ngerti bahwa rancangan Tuhan untuk gereja Tuhan itu sempurna. Dari ke-7 jemaat Laodikia ini secara finansial, jemaat Laodikia itu kaya raya. Pendetanya juga kaya raya. Inilah dunia. Tapi setelah diukur dengan firman, standarnya firman, ternyata Laodikia jemaat yang suang-suang, panas tidak, dingin tidak. Kalau bahasa bebasnya apa ini? Panas tidak, dingin tidak. Apa ini? Mogol. Ganti jemaat mogol. Mogol itu mateng ya orang, dikatakan mateng orang, dewasa enggak, kanak-kanak tidak. Apa masuk standar? Kalau dengan standarnya firman tidak masuk. Tuhan menghendaki gereja Tuhan menjelang kedatangannya harus tampil sempurna laksana sosok Gideon. Demikian juga para bintang, para gembala harus tampil tetap di tangannya Tuhan, tidak boleh lepas dari tangannya Tuhan. Dengan begitu nanti jemaat setahap demi setahap itu bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam anugerahnya Tuhan, bertumbuh di dalam kasihnya Tuhan, sehingga gereja Tuhan itu bisa mengatakan, janjimu seperti fajar pagi hari. Simpel kita hidup dengan janji Tuhan. Pernah saudara mungkin menghadapi situasi yang sulit sehingga harus memutuskan ini harus bagaimana, jalan mana yang harus aku tempuh, jalan mana yang harus aku pilih. Tahu bahwa Tuhan sudah memberi jalan, tetapi masih bertanya-tanya jalan mana yang harus aku pilih. Itulah manusia. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanmu. Kalau saudara tak paham, saudara sadar bahwa Tuhan satu-satunya jawaban hidupmu, ini baik. Yang tidak baik itu ketika manusia dengan kekuatan akalnya, dengan kekuatan dagingnya masih mengulur-ulur waktu mencari jalan keluar. Kalau kita sadar bahwa kita tidak pernah sendiri, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Amin. Sebab Engkau Allah yang menggenggongku, tanganmu membelaiku, cinta
melepaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika kita sadar, ketika kita paham bahwa kita tidak pernah sendiri. Amin. Tidak pernah sendiri. Tidak usah pusing dengan kesulitan. Tidak usah pusing dengan ketidakpastian yang dialami oleh kebanyakan orang. Pertetapkan diri kita masing-masing, diri saudara. Saudara tidak sendiri. Inilah kekuatan makrifat. Kami berjuang, kami bergumul bagaimana makrifat itu menguasai saudara. Kami berdoa tim pastoral. Kalau mereka sampai beliat dalam sembahyang, menopang saudara, saudara tanya para full timer, apakah zona nyaman di pastori? Kalau mereka sampai lalai sembahyang sakar PDW, menyembah Tuhan syafaat sakar PDW, tahu rasa? Tanya mereka. Oh, tidak mau diatur oleh Tuhan, tidak mau diatur oleh kuasa Tuhan, bertanggung jawab untuk umat Tuhan, berdoa siang malam untuk umat Tuhan, minggir dari pastori. Ini bukan zona nyaman. Pastoral bypass bukan zona nyaman untuk kalian. Tanggung jawabmu di pundakmu. Itu umat Tuhan yang harus didoakan, supaya mereka tetap diberkati, dipelihara oleh Tuhan, dipelindungi Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, dibangun oleh Tuhan. Kalau sudah tidak mau jadi full timer, minggir. Menyusahkan saya. Komitmen dong. Komitmen. Kalau sungguh-sungguh pasti dipelihara Tuhan. Full timer harus selesai dengan persoalan isi perut. Full timer harus selesai. Ini full timernya. Kegerakan pembangunan tubuh dulu lewat pengajaran kitab Wahyu. Tidak seperti full timer gereja yang lain, beda. Full timernya tim kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Yang penting bisa makan minum apapun yang dimakan di situ. Jangan usah pilih-pilih. Kalau belum selesai soal makanan, wah kalau ini aku nggak mau. Sayur dan pepaya aku nggak mau, sayur kangkung aku nggak mau. Oh berarti kamu belum selesai. Tim kegerakan pembangunan tubuh Kristus dalam pengajaran kita Wahyu, tidak ada yang dibayar. Kami komitmen dalam kebersamaan. Kalau kita komitmen dalam kebersamaan, ayo saya katakan satu-satu, ayo kita dalam kebersamaan. Kalau kita melayani di luar kota, sampai panitia mengadakan tempat akomodasi dan sebagainya, semua disediakan. Layani Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kita tidak sendiri. Tuhan sanggup menolong. Tangan Tuhan, cintanya Tuhan itu yang membawa kita. Seperti fajar pagi hari, tepat waktunya. Waktunya Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Secepatnya Tuhan, aku dipulihkan, secepatnya aku dipulihkan. Aku juga pengen seperti itu. Tetapi biar waktunya Tuhan yang membawa hidup kita. Saudara, kita baca. Masih ada waktu, kita baca Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2. Yeremia pasal 2.
Jangan sampai kita jatuh, terjebak dalam skandalisme pikiran kita, sehingga kita berkata salah, bertindak salah, akhirnya reputasi kita yang jadi korban, eksistensi kita yang jadi korban. Maka kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang dididik Tuhan untuk mengalami sembah badani, sembah akal budi, sembah jiwani, sembah batin. Orang yang mengalami sembah batin, sembah jiwa, akal budi, dan badani akan memulihkan kecintaan kasihnya, akan memulihkan pengharapannya kepada Tuhan. Ini Yeremia pasal 2 ayat pertama. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ini Israel murtad kepada Tuhan. Ayat yang kedua, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, pada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Ya, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetapurannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Ya, semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini gambarannya seperti jemaat Efesus. Israel itu ketika dalam pelukan kasihnya Tuhan, dalam cinta mula-mula, kasih mula-mula, laksana pengantin, berjalan dalam situasi yang gersang, tandus, tiada tetaburannya. Saat seperti itu Israel kudus bagi Tuhan. Pernah saudara rasakan? Pernah tidak saudara punya pengalaman? Kebersamaan itu saudara rajut bersama. Keintiman itu saudara rajut bersama. Betapa akrabnya saudara dengan kekasihmu. Betapa mesranya, betapa harmoninya saudara dengan kekasihmu. Dalam penderitaan, doa bersama-sama, menyembah bersama-sama, poso bareng-bareng. Saat itu Israel kudus bagi Tuhan. Laksana buah bungaran. Buah bungaran itu buah sulung, terbaik di antara buah-buah. Apakah saudara sudah kehilangan suasana seperti ini? Kecintaan kepada Tuhan saudara rajut bersama. Ayo mah poso bareng, ayo mah sembahyang bareng, ayo dek kita berjuang bersama lagi. Israel itu murtad justru ketika Israel dalam situasi berlimpah. Makanya hati-hati. Saudara minta diberkati, usahamu diberkati, usahamu diberkati. Kalau saudara tidak hati-hati, tidak dekat dengan Tuhan, bisa murtad. Kalau nanti kalau murtad, sudah nanti tergoncang sedemikian rupa, kan bahaya nanti. Saudara, hati-hati. Ketika Israel pada masa mudanya, dia rajut itu kecintaannya, dia rajut itu penderitaan itu menjadi taburan permata kasih yang luar biasa. Pada masa mudanya Israel pinter, mengelola suasana yang mestinya menderita, mestinya ini pas-pasan, mestinya ini tidak ada hasilnya. Tapi waktu itu Israel pinter mengelola, tetap menjaga kekudusan, tetap menjaga kemurnian hati. Ya wis disyukuri, ya wis mah disyukuri. Ini semuanya Tuhan yang benar.
seperti ini luar biasa. Tetapi mari, ketika langkah selanjutnya Israel sudah tidak seperti itu lagi. Efesus juga seperti itu. Efesus jemaat, salah satu jemaat sulung Efesus itu dalam kitab Wahyu pasal 2. Saking sibuknya dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan bisnis, akhirnya Efesus tidak lagi menjalani sembah batin, sembah jiwa, sembah akal budi, sembah badan. Tidak bisa ngatur lagi, tidak bisa menjaga lagi. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang dulunya merintis dari dasar, dari nol, ibaratnya begitu, setelah diberkati Tuhan secara finansial, justru ngomongnya sudah tidak harmoni lagi. Dari komunikasinya sudah tidak enak lagi. Ngomong sak ngomong ketus, ngomong sak ngomong celekat-celekit enak, kasar. Jadi istri kadang keronto-ronto, atau malah sebaliknya suami yang ngenes keronto-ronto. Bojoku dhisik pas aku dalam kondisi penderitaan bisa mensyukuri, terus saiki wis cukup, gawe mangan ya cukup, gawe tuku bedak ya ono, tuku parfum ya ono, tuku es apa saja ibaratnya cukup lah. Kok justru malah ngomong sama saya, apalagi kalau suami itu dalam kondisi lemah, fisiknya lemah itu, suami jadi sensitif. Ngerti ya? Ngerti? Bu-ibu dicoba Pak ya. Dijaga baik-baik, suami dijaga baik. Dalam situasi kondisi apapun, Tuhan tetap beserta kita. Ketika ketenangan itu muncul, maka kuasa Tuhan luar biasa. Ayat 4. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, Ya. mengikuti dewa kesia-siaan, Ya. sampai mereka menjadi sia-sia. Ya, dalam perjalanan hidup akhirnya mulai mengikuti dewa kesia-siaan, perasaan diberhalakan. Itu jemaat Philadelphia. Apa-apa ukurannya perasaan, apa-apa ukurannya perasaan. Gampang tersinggung, gampang sakit hati. Ini semakin sensitif kondisi Efesus, persis seperti kondisinya Israel. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan Yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Dulu ketika dalam perjalanan penderitaan tiada tetaburannya, sebentar-bentar berdoa mohon petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, ampuni hamba, ampuni anakmu. Memohon kekuatan, kiranya Tuhan memberikan petunjuk, memberikan jalan keluar. Kami mau berencana mau begini begitu, sekiranya Tuhan berkenan maka kami jalani. Kalau Tuhan tidak berkenan maka mohon petunjuk apa yang diperkenan Tuhan, tentang apa yang harus kami kerjakan. Dulu sebentar-sebentar berdoa, dulu sebentar memohon petunjuk kepada Tuhan, dulu sebentar baca firman Tuhan. Nah, semakin kesini, kok malah tidak bertanya lagi, tidak berdoa lagi. Terus Ayat yang ketujuh, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. ya, tetapi segera setelah kamu masuk, Kamu menajiskan tanahku, ya, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. ya, jadi Tuhan sudah menggiring, menuntun umatnya ke tempat yang subur, ke tempat yang baik. Saudara, kalau kita dituntun Tuhan, kalau saudara dituntun Tuhan, ditunjukkannya jalan keluar. Apa yang harus saudara kerjakan, apa yang harus kita kerjakan.
usaha apa, bisnis apa. Kalau terkait bisnis, maka jaga itu semua dengan baik, rawat itu semua dengan baik, kelola itu semua dengan baik, usahakan itu semua dengan baik, pertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Jangan ada yang bertanya, loh apa urusannya, ini kan duniawi, ini kan materi. Badani itu materi. Kita dipercaya bait Allah, kita menerima kerajaan Allah di bumi. Jadi jangan menanti kerajaan Allah yang kekal, itu pasti. Tidak usah dinanti, maka kita akan berjalan dituntun Tuhan menuju ke sana. Tetapi sekarang kita menerima kerajaan Allah di bumi. Berarti ketika kita mengelola kerajaan Allah di bumi, di tanah yang subur, Tuhan memberkati saudara untuk saudara kelola dengan baik. Makanya ketika dipercaya lahan, maka lahanmu kudu tok garap dengan baik. Kalau tidak digarap dengan baik, nanti dinilai oleh Tuhan pemalas. Jangan berdalih, jangan beralasan. Dengan cara bagaimana? Umat Tuhan, imam-imam menajiskan tempat itu. Ayat 8, para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan, terus orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Ya, dan para gembala mendurhaka terhadap aku Karena Nabi bernubuat demi Baal. ya, mereka mengikuti apa yang tidak berguna dari para pemimpinnya. Tersesat. Jadi baik para bintang, para pemimpin, para imam, maupun yang digambarkan jemaat laksana pelita emas atau sosok kagedian emas, masing-masing kita di hadapan Tuhan berada dalam proses imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Para imam tidak lagi bertanya, para pelaksana hukum tidak lagi mengenal Tuhan, para gembala mendurhaka, para nabi-nabiah bernubuat demi Baal, demi perasaan, bukan demi Roh Kudus, tapi demi perasaan, memuaskan keinginan orang, menjawab kepentingannya orang, keinginannya manusia, dan mengikuti sesuatu yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Ya, terus Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. lihatlah apakah ada terjadi seperti ini. Terus Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. 12. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemeterlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Ya, Tuhan itu sumber air hidup. Jelas. Tuhan sumber air hidup untuk yang mau hidup, untuk yang mau diselamatkan, untuk yang mau disempurnakan. Bahkan untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor. Terus yang tidak dapat menahan air. adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum. Terus Menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. bahkan orang-orang Memphis, orang Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Terus Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini di atas dirimu? ya, oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika menuntun engkau di jalan. Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Hendaklah
hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungnya untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Jadi kita harus belajar memahami perjalanan hidup kita, dinamika spiritual kekristenan pada akhir zaman yang tidak sejalur dengan standar keselamatan, standar aturan kerajaan Allah, akan mengalami nasib seperti Israel. Sekarang Israel sepanjang sejarah sampai sekarang, siapa yang bisa mengalahkan? Tetapi suatu saat ada titik tertentu firman Tuhan digenapi. Kalau Israel tidak bertobat, pengepungan itu akan terjadi dengan dahsyatnya sampai nanti sisa dari mereka 144.000, bukan angka harfiah, yang dimeteraikan, diselamatkan. Siapa yang akan berbicara kepada mereka supaya Israel itu diselamatkan, ditobatkan, sampai dimeteraikan? Wahyu pasal 7. Jumlahnya dari 12 suku itu total 144.000. Mereka orang cerdas semua. Oleh sebab itu kita perlu orang cerdas dari mereka. Kita pahamkan tentang rencana Tuhan akhir zaman, tentang kegenapan kitab Wahyu pada akhir zaman. Bagaimana ending dari kegerakan kuda putih itu nanti? Apa maksudnya? Kita terangkan kepada mereka, sehingga mereka 1-2 orang dari keturunan Yehuda itu saksikan kepada saudara-saudara supaya mereka bertobat. Oh, ini sudah gerilya ya. Mereka sudah, makanya kalau tidak ada halangan bulan September atau November nanti kami seminar di Yerusalem. Atau tokoh-tokoh agama dari Kristen yang sudah bertobat dari suku-suku Israel. Yang berbicara mereka dari satu orang yang sudah kami pahamkan tentang pengajaran kitab Wahyu. Visi pembangunan tubuh Kristus pada akhir zaman, bahwa tubuh Kristus akan menjadi sempurna ketika dari Israel yang termeterai, yang dimeteraikan yang jumlah 144.000 ini bertemu, bersekutu bersama dengan jumlah dari bangsa kafir non Israel, bertemu dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Mereka yang akan bicara, kita pahamkan 1-2 orang, mereka paham, mereka yang akan bicara pada saudara-saudara mereka sesuku. Kita tidak akan keliling mencari 12 suku itu. Mereka orang-orang pintar, mereka orang-orang cerdas. Tidak mudah menaklukkan mereka, menaklukkan akal mereka, tidak mudah. Hanya dengan kekuatan hikmat marifat, nanti mereka akan paham akan mengerti. Mudah-mudahan nanti landai ini sampai akhir tahun nanti tidak ada perang lagi, sehingga tim bisa datang melaksanakan tugas seminar itu. Panitia yang di sana sudah siap. Saudara, kita harus pahami bahwa Israel itu seperti ini. Nah, gereja akhir zaman jangan sampai terjebak seperti Israel. Kita di bangsa kafir, dikatakan oleh Rasul Paulus kita di jaitun liar. Jaitun liar bisa. Kalau jaitun sejati itu gampang banget ditobatkan, dipahamkan gampang banget. Anak-anak kecil itu Taurat itu ngerti kabeh bisa. Sejarah dari nenek moyangnya sampai sekarang, anak SD itu sudah paham semua mereka. Guru sekolah minggu puyeng ngajari anak-anak ngapal ke 10 hukum itu. Bahkan 5 kitab itu sejarahnya, historinya seperti apa, kan sulit untuk anak-anakmu ngapal gitu. Ini mereka bisa paham deh. Histori tentang nenek moyang itu apa kabeh. Wilayah Kanaan itu mana sih, tanah suci itu mana, mereka ngerti kabeh mulai anak-anak. Saudara, jangan sampai kita terjebak seperti Israel. Merona, harmoni
ketika dalam penderitaan, kudus bagi Tuhan. Tetapi ketika sudah diangkat oleh Tuhan, kerajaanlah Tuhan percayakan dalam hidup saudara, difasilitasi oleh Tuhan, bisnismu diberkati oleh Tuhan, yakin diberkati Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, saudara pasti diangkat oleh Tuhan. Karena saudara sosok pelita emas. Tapi dengan catatan, ikuti aturan pengajaran firman Tuhan. Saudara pasti, tidak usah khawatir. Sudah nanti jadi berkat bagi teman-teman yang pusing-pusing, yang mumet-mumet, mencari jalan keluar. Saudara sumbernya, saudara sumber air kehidupan yang mengalir dalam hidup saudara. Saudara menjadi seorang berkat bagi mereka. Ayat 19, kejahatanmu akan menghajar engkau, terus, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahui dan lihatlah betapa jahat. Kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Terus, dan tidak gemetar terhadap aku, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. jadi kemurtatan, skandaliso itu akan berdampak terhadap orang yang menjalani skandaliso itu sendiri. Kalau dampak ke orang lain, orang lain masa bodoh, itu kan urusanmu. Tapi bagaimana ketika saudara murtad, tidak lagi bertanya kepada Tuhan, tidak lagi setia dekat dengan Tuhan, tidak lagi dekat di dalam sembah itu, tidak lagi dekat dalam pengurapan roh itu, sehingga jiwamu terkuasai otoritas Roh Kudus, sehingga batinmu terkuasai otoritas Roh Kudus, sehingga akalmu adalah akal pikiran Kristus yang ada di dalam pikiran, sehingga badanmu juga dipulihkan oleh Tuhan, dipulihkan, yakin. Saudara melihat sendiri semua ada perjuangannya. Ibu gembala saudara ketika mengalami sakit penyakit yang seperti itu, orang vonisnya penyakit ini mendatangkan kematian. Aku juga tidak menghibur diri, tetapi saya percaya orang tidak sakit saja leye-leye duduk nyati juga mati juga banyak kok. Kenapa penyakit kanker kok selalu dituduh menjadi sarana kematian? Ya tidak adil lah. Andai kata penyakit kanker itu bisa protes, kenapa saya dituduh menjadi biang kematian? Padahal orang masuk angin, katanya masuk angin juga bisa mati kok. Masuk angin duduk aja bisa mati, apalagi masuk angin berdiri bisa geblak kok. Jadi udahlah, entah itu penyakit apapun yang Tuhan izinkan terselip di dalam daging kita, udahlah kita responi, kita syukuri. Seraya kita bertobat, mohon ampun Tuhan, aku hanya debu, aku salah berpikir. Ketika mendengar kesaksian orang ini, aku terprovokasi Tuhan, sehingga aku juga ikut jengkel kepada gembala. Nah saudara, tidak ada untungnya kan jengkel sama saya. Kalau sudah jengkel sama saya, datang ke saya, tuh, ampuni, saya kok jengkel, lu jising kok jengkel ini kaya ngopo. Dalam hal apa jengkel sama saya? Jika kalian tidak, saya juga bisa berbenah diri. Saya bukan manusia yang sempurna, saya bukan bintang yang sempurna. Digenggam tangan Tuhan itu enak. Bukan yang meronta, iso dibanting, yang banting tangannya Tuhan, apa enggak? Apa enak? Banyak loh pendeta dibanting karena Tuhan. Jadi di tangannya Tuhan itu cempak tangan ini. Di tangannya Tuhan itu selalu tersedia untuk dibanting. Oh gak nurut, lo temen. Kemurtadanmu akan menyiksamu. Jangan murtad, jangan ada yang murtad. Jangan ada yang meninggalkan firman, jangan ada yang meninggalkan aktivitas sembah. Bangun lagi, dibangun lagi. Mungkin karena banyak hal akhirnya mikir piye-piye kok kan. Piye-piyenya disingkirkan, dibuang aja. Wis ayo nang sembahyang bareng. Ya, ayo nang sembahyang. Nanti seiring dengan itu pemain musiknya nanti wis semakin dewasa, bisa
praise and worship itu relaksasinya luar biasa. Hari Jumat itu silakan nanti yang mimpin ujian penyembahan langsung masuk meditasi, nanti gantian, jangan saya terus. Hari Jumat jam 8 mulai ada penyembahan di pastori. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya umumkan dengan tegas bahwa hari Jumat jam 8 malam ada ujian penyembahan di pastori yang akan diikuti oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Itu ayo, supaya kita menerima anugerahnya Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari sumber air kehidupan. Ayat seterusnya, Ayat yang ke-20, sebab dari dahulu kalau engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu, dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang merimbun, engkau berbaring dan bersundal. ya, jadi tanggung jawab, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan di pundak kita, jangan anggap itu suatu perbudakan. Para full timer harus paham ketika tanggung jawabmu berat, harus ini, harus itu, di luar jam doa, harus aktivitas ini dan itu, dan terus itu terjadi. Jangan anggap itu perbudakan. Kalau sudah menganggap tanggung jawab itu sebuah perbudakan, sudah dosa di hadapan Tuhan. Ini kan firman. Pengennya bebas. Kalau Tuhan sudah tetapkan saudara sebagai full timernya Tuhan, kalau saudara ada jabatan sebagai gembala, saya katakan, ayo suatu saat saya hantar, rintis pekerjaan Tuhan, rintis penggembalaan baru di kota A, kota B, masih luas pekerjaan Tuhan. Layani Tuhan dengan baik. Kalau posisimu memang sebagai gembala jemaat, tapi kalau tidak, jangan paksakan. Jangan berpikir, wah gembala enak, nomor perpuluhan, nomor buah sulung, nomor persembahan sebagai ayo rasakan. Pikirmu enak. Saya bolak-balik protes. Guru, awal-awal di Mojokerto itu, bolak-balik protes sama Tuhan saya nggak mau. Perpuluhan banyak, jemaat setia banget perpuluhan. Tiap bulan persembahan perpuluhan, buah sulung, persembahan ini itu udah sangat setia, sangat disiplin. Tetapi proses demi proses yang harus saya selesaikan, saya gumulkan, itu tidak menjadikan saya itu terus lego banget, tenang banget karena ada uang banyak seperti itu. Uang itu tidak bisa menghibur saya. Dan protes sama Tuhan, saya tidak mau jadi gembala. Sekalipun saya terima perpuluhan, sekalipun saya terima berkat, saya tolak berapa kali saya mau mengundurkan diri dari penggembala. Jadi penggembala itu bukan persoalan persembahan yang dipercayakan pada penggembala. Cuma tahu semua apa yang kita kerjakan puluhan tahun. Makanya saya katakan, kalau mau bangun begitu, bukan saudara bisa punya bangunan. Tetapi kita mengutamakan yang paling urgent yang harus kita utamakan, yang memerlukan pendanaan besar. Kita kerjasama waktu terus tiap bulan untuk kebersamaan, terus seminta, pakai semua kita kerjakan dengan penuh kerelaan dan saudara diberkati. Maka hitungannya semua, saya bukan orang yang terus sopeng-sopeng. Saya bukan manusia yang seperti itu. Pengennya makan enak yang mudah, ya saya seperti itu. Israel terjebak dalam zona kenyamanan. Jadi akhirnya Israel harus mengalami suatu pukulan demi pukulan. Ini sejarah. Oleh sebab itu kita kembali pada tema bahwa kita bertumbuh dalam hikmat dan pengalaman.
sehingga kita diperlengkapi dengan kecerdasan spiritual sebagai imam-imam yang raja, sehingga berbuah-buah menjadi berkat di tengah-tengah guncangan. Supaya bertumbuh, supaya menjadi berkat di tengah-tengah guncangan, maka wadahnya harus dibersihkan. Jangan sampai ada skandalisme. Bagaimana supaya tidak terjebak dalam skandalisme? Ayo kita bangkitkan kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal dan kekuatan, maka kita dibangun. Kita melangkah dalam sembah jiwa, sembah batin, sembah akal budi pikiran dan badan kita. Ketika kita masuk dalam sembah yang sedemikian rupa, maka ada kemudian janji Tuhan itu sebuah kepastian. Tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi takut. Bangunlah kasih itu pada titik kasih yang mulia, sehingga sudah tidak perlu cemas dengan situasi yang bergejolak secara global yang berdampak kepada kehidupan perekonomian masyarakat ini. Saudara umat pilihan Tuhan punya otoritas yang luar biasa dari Allah sebagai sumber air hidup itu terus akan memberkati saudara, akan membawa saudara dalam pemenangan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita